그런데 계속 아, 아니야. 오빠랑 나랑 뭐가 최악. 교문 바뀌었네? Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum sebuah film Korea berjudul Lovers Concerto. Kisah yang ditawarkan dalam film romantis ini menggunakan formula yang sangat ringan, namun penuh dengan kejutan. Menjadikan film ini yang dibintangi oleh Cha Tae-hyun, Son Ye-jin, dan Lee Yoon-joo ini laris manis di pasaran pada masa penayangannya pada tahun 2002 silam. Dan sampai sekarang film karya Lee Han ini masih akan membuat siapa saja yang menontonnya hanyut dalam kisah film ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita film Lovers Concerto. Film dimulai dengan menampilkan Ji Hwan, seorang pemuda yang tampak sedikit berantakan dan kusut. Seorang pemuda yang sedang bekerja sebagai supir taksi. Ia tinggal bersama adiknya. Ji Hwan lalu menerima sebuah surat. Ini adalah yang kesekian kalinya ia menerima surat tanpa tahu siapa yang mengirimnya. Namun di surat kali ini berisikan foto yang mengingatkan dirinya akan pertemuan awalnya dengan dua gadis yang pernah mengisi relung hatinya. Scene flashback kemudian ditampilkan. Tepatnya 5 tahun yang lalu, ini adalah pertemuan Ji Hwan dengan dua gadis yang bernama Su-in dan Kyung-hee. Pada waktu itu, Su-in dan Kyung-hee sedang mengunjungi kafe di mana Ji Hwan bekerja. Ji Hwan jatuh hati pada pandangan pertama kepada Su-in. Kemudian, Ji Hwan mengutarakan cintanya kepada Su-in. Namun apa daya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Tentu ini adalah hal yang tergesa-gesa. Baru juga kenal beberapa jam yang lalu, si Ji Hwan sudah main nembak saja. Tapi di sisi lain sepertinya Kyung-hee jatuh hati kepada Ji Hwan. Karena waktu itu cintanya ditolak oleh Su-in, Ji Hwan pun pergi lalu menulis pesan di kertas dan datang kembali ke tempat di mana dia menyatakan cinta sebelumnya. Di kertas tersebut menuliskan telah memundurkan waktu 1 jam dan menyuruh mereka melupakan apa yang telah terjadi. Dan jika boleh mengulang waktu, Ji Hwan ingin mengajak untuk berteman dengan mereka. Hal kocak itu tentu saja membuat Su-in dan Kyung-hee tertawa. Dan akhirnya mereka pun berteman sejak saat itu. Pada malam harinya, Su-in dan Kyung-hee pulang ke rumah masing-masing. Namun karena Su-in takut dimarahi ayahnya, ia pun numpang di rumah Kyung-hee. Di rumahnya, Kyung-hee sedang latihan untuk memperbesar payudara dengan semangat yang menggebu-gebu. Di sini Su-in juga bertanya kepada Kyung-hee, apakah ia pernah berciuman? Kyung-hee menjawab sudah, tapi tidak memberitahu dengan siapa yang membuat Su-in penasaran. Lalu Kyung-hee pun bercanda ingin mengajarinya. Scene berganti. Ji Hwan sedang nonton bola di kafenya yang tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan kedua sahabat barunya yang meminta untuk bergabung nobar sambil makan es krim bersama. Di sini Ji Hwan sempat curi-curi pandang kepada Su-in, namun dikacaukan oleh Kyung-hee. Tak lama kemudian terjadilah gol dan membuat mereka bertiga kegirangan guys ya. Setelah itu mereka ngobrol santai menceritakan pribadi dan keluarga masing-masing. Di sini persahabatan mereka semakin akrab. Namun di sini terlihat Kyung-hee memang jatuh hati kepada Ji Hwan. Setelah itu mereka pun berencana untuk bertemu di taman nantinya. Esoknya saat Su-in dan Kyung-hee menunggu kehadiran Ji Hwan di taman, mereka bersembunyi di balik pohon besar untuk mengerjai Ji Hwan. Kemudian mereka bertiga pergi ke sebuah bioskop. Lalu mereka pun menonton bersama. Saat itu Kyung-hee tampak curi-curi pandang kepada Ji Hwan. Namun di sini Su-in risih dengan salah seorang penonton yang tidak sopan dengan menaruh kakinya di atas kursi penonton. Melihat hal itu, Ji Hwan langsung sok jago dan menegur si kunyuk itu yang akhirnya mereka mengalah dan pergi begitu saja. Ji Hwan tentu saja hanya memberanikan diri. Dia sebenarnya tidak bisa berkelahi atau apapun itu. Lalu mereka melanjutkan menonton dan setelah itu mereka pergi bersenang-senang bersama. Kembali ke waktu sekarang,
Ji-hwan pergi mengunjungi kafe yang dulu pernah ia jaga. Pemilik kafe itu adalah Chul-hyun. Mereka saling bercanda karena sudah lama sekali tidak bertemu. Chul-hyun lalu memberikan album foto karya Ji-hwan di masa lalu kepadanya. Itu adalah foto Soo-in dan Kyung-hee di masa lalu yang diabadikan oleh Ji-hwan. Chul-hyun mengatakan apakah Ji-hwan tidak merindukan mereka. Ji-hwan mengatakan, apa ia harus menemui mereka? Apa kau masih memiliki perasaan pada mereka? Sambung Chul-hyun. Diketahui ternyata memang benar kalau Ji-hwan merindukan dua gadis itu. Kemudian Ji-hwan sedang pergi ke kantor pos untuk mencari pengirim surat tanpa alamat yang selalu ditunjukkan kepadanya. Di sana ia bertemu dengan Min-sik yang bekerja sebagai pengantar pos. Tampak Min-sik mengetahui sesuatu, tapi tidak mau mengatakan apapun. Ternyata Min-sik ini diam-diam menyukai gadis yang mengirim surat tersebut, makanya dia diam tak memberitahu apapun. Kembali ke scene flashback. Ji-hwan dan kedua sahabatnya sedang bermain ramalan dan beberapa saat kemudian Ji-hwan dan Soo-in pindah meja dan meninggalkan Kyung-hee yang tentu saja itu membuatnya sedikit cemburu. Karena cemburu, malamnya Kyung-hee meneriaki Soo-in untuk berhenti menjadi gadis yang lemah dan mengatakan untuk tidak selalu meminta bantuan kepadanya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Soo-in. Di perjalanan ia merasa bersalah dan kembali untuk menemui Soo-in sambil berlari dengan terengah-engah. Saat sampai ia melempar batu ke arah kamar Soo-in. Dan itu membuat Soo-in sangat senang karena Kyung-hee telah kembali. Esok paginya ternyata mereka telah sampai di tempat Ji-hwan sekitar jam 5 pagi. Bangun-bangun mereka disuruh untuk menelpon orang tua mereka agar tidak khawatir kepada mereka, sekaligus izin untuk pergi bersama Ji-hwan jalan-jalan. Akhirnya mereka bertiga pun pergi jalan-jalan. Di perjalanan, dua gadis ini melihat sekolah lama mereka, dan Ji-hwan pun mengarahkan mobilnya ke sekolah itu dengan menerobos masuk. Ketika malam mereka membuat api unggun dan hendak berniat melihat kunang-kunang. Tapi karena kunang-kunang tak kunjung muncul, Ji-hwan memberikan ide pada mereka untuk menutup mata dan nanti akan ada kunang-kunang berterbangan. Bukannya kunang-kunang, itu adalah kayu bakar yang menghasilkan api-api kecil. Seperti kunang-kunang jika digesekkan. Mereka pun tidur di mobil dan esok paginya dijahilin oleh Ji-hwan untuk bangun. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah pantai. Berlari menuju pantai itu dan bersenang-senang penuh canda tawa. Serta mereka pun memainkan air di ketepian. Saat berduaan dengan Ji-hwan, Soo-in mengucapkan terima kasih karena telah membawa mereka. Melihat mereka berdua, Kyung-hee lalu mengerjai mereka dengan cara menghilang di tepi pantai. Tentu saja itu membuat Ji-hwan dan Soo-in panik mencarinya. Lalu mereka dikagetkan dengan keberadaan Kyung-hee dari belakang mereka dan langsung saja bermain air bersama. Lama-kelamaan persahabatan ini menjadi semakin hangat saja. Mereka kini telah tidur bersama dalam satu ranjang. Soo-in yang masih terbangun tersenyum-senyum sendiri melihat wajah Ji-hwan. Dan tak beberapa lama ia pergi keluar kamar yang meninggalkan Ji-hwan dan Kyung-hee saja. Saat bangun, Ji-hwan memasangkan krim anti nyamuk di lengan Kyung-hee yang kelihatan digigit nyamuk. Tak lama ia pun mencoba mencium Kyung-hee. Namun ia sadar kalau mereka adalah sahabat dan mengurungkan niatnya itu. Ji-hwan lalu menemui Soo-in di luar. Dan karena suntuk, dia mencoba memecahkan suasana dengan mengajak Soo-in untuk saling menceritakan kisah cinta pertama mereka. Malamnya Ji-hwan dan Kyung-hee sedang berada di rumah pohon. Setelah membantu Soo-in yang sedang sakit karena hujan-hujanan sebelumnya. Saat sedang berbincang-bincang, kaki mereka saling berpagutan, hingga akhirnya hasrat itu pun muncul dan membuat mereka berdua hilap. Tak lama berselang, Ji-hwan dan Kyung-hee sedang berjalan di taman. Saat itu Ji-hwan menanyakan bagaimana keadaan Soo-in pada Kyung-hee. Apakah ia masih sakit? Kyung-hee mengatakan kalau Soo-in hanya butuh istirahat. Ji-hwan yang aneh karena tidak ada Soo-in saat mereka jalan berdua membuat itu terasa seperti sedang berkencan. Kyung-hee tiba-tiba aneh saat itu tidak seperti biasa. Tentu saja ini adalah saltingnya seorang perempuan. Lalu ia mengajak Ji-hwan untuk minum-minum. Dan benar saja Kyung-hee minum banyak dan menyebabkan ia mabuk berat.
Setelah beberapa hari, kemudian Su-in dan Kyung-hee mendatangi kafe di mana Ji-hwan bekerja. Ji-hwan pun menanyakan kabar mereka. Setelah berbincang-bincang, Su-in yang kelihatan pucat menawarkan untuk menyanyikan lagu ciptaannya, yang membuat suasana kafe kemudian menjadi tersentuh dengan suara indahnya. Setelah selesai, Su-in mengajak Ji-hwan keluar untuk bicara dan meninggalkan Kyung-hee di kafenya. Di luar, Su-in meminta Ji-hwan menutup mata dan meraba wajahnya Ji-hwan dengan matanya yang juga ditutup. Lalu ia pun meninggalkan Ji-hwan begitu saja. Malam itu juga Ji-hwan menulis surat kepada Su-in untuk meminta bantuannya supaya bisa mendekati Kyung-hee. Karena di sini Ji-hwan telah jatuh hati kepada Kyung-hee. Saat menulis, ia dikagetkan dengan kedatangan Kyung-hee yang tiba-tiba. Ia lalu meminta Kyung-hee untuk memberikan surat itu kepada Su-in. Kyung-hee yang cemburu pun merobek surat itu tanpa membacanya dahulu sebelum pergi. Scene berganti. Su-in sedang berada di kasur rumah sakit yang ditemani oleh Kyung-hee. Su-in sempat menuliskan surat kepada Kyung-hee, tapi di sini Kyung-hee meminta Su-in untuk membacakannya karena isi surat itu sangat menyentuh. Kyung-hee memutuskan untuk ia sendiri yang membacanya nanti. Lalu Su-in juga menuliskan surat untuk Ji-hwan dan meminta bantuannya Kyung-hee untuk memberikannya kepada Ji-hwan. Beberapa saat kemudian, Kyung-hee dan Ji-hwan sedang minum-minum di sebuah tempat minum kecil yang saat itu sedang musim salju. Di sini mereka mengatakan saling tak nyaman satu sama lain dengan persahabatan yang mereka jalani. Dan Ji-hwan lalu menyuruh Kyung-hee untuk pergi. Setelah kepergian Kyung-hee, Ji-hwan pun minum dengan banyak yang membuat ia mabuk parah dan terjatuh sambil berteriak meluapkan kekesalannya sampai ia tumbang di situ. Dan ini adalah pertemuan terakhir Ji-hwan dengan kedua sahabatnya itu sejak 5 tahun terakhir. Pindah ke waktu sekarang. Ji-hwan mencoba menemui admin sekolah, di mana Kyung-hee dan Su-in bersekolah dulunya, untuk mencari informasi di mana kedua sahabatnya itu berada saat ini. Di sini ternyata admin itu merupakan teman semasa sekolah Su-in dan Kyung-hee. Ia mengatakan kalau Su-in dan Kyung-hee semasa sekolah dulu sudah sakit-sakitan. Ia juga mengatakan bahwa Su-in saat ini tidak lagi tinggal di Seoul, dan Kyung-hee telah meninggal dunia. Mendengar itu tentu saja membuat Ji-hwan kaget. Mendapat informasi seperti itu membuat Ji-hwan sangat sedih dan melanjutkan perjalanannya. Ia lalu pergi ke suatu tempat yang waktu dulu pernah mereka kunjungi bertiga. Ternyata itu sudah sangat lama sekali, bahkan bangunan pun sudah runtuh. Tiba-tiba ada beberapa anak kecil memanggil nama Ji-hwan berkali-kali. Ternyata mereka memanggil seekor anjing yang berada di dekat dengan Ji-hwan. Di sisi lain, seorang gadis berambut panjang sedang melukis dan menyanyikan lagu. Bisa kalian tebak dong siapa gadis ini? Ya, itu adalah Kyung-hee. Tiba-tiba saja anak-anak tadi datang dan mengatakan kalau ia menemukan Ji-hwan. Ternyata Kyung-hee lah yang memberikan nama Ji-hwan kepada anjing itu. Nah, bukannya tadi Kyung-hee dikatakan sudah meninggal, lalu mengapa ia masih hidup guys ya? Ternyata memang betul Kyung-hee sudah meninggal, dan ia adalah Kyung-hee yang asli yaitu Su-in, dan Kyung-hee yang kini bernama asli Su-in. Begini kisahnya guys ya. Sejak kecil Su-in dan Kyung-hee sudah berteman dan mereka berdua merupakan pasien di sebuah rumah sakit. Sejak kecil mereka sepakat untuk saling berganti lama. Su-in menjadi Kyung-hee dan Kyung-hee menjadi Su-in. Alasannya jika mereka berpisah mereka akan memikirkan satu sama lain. Sejak saat itulah mereka sudah berganti nama mereka dan berteman dengan sangat akrabnya. Scene kemudian berganti. Kembali saat Su-in dan Kyung-hee sedang berada di rumah sakit. Saat itu mereka sedang menggibah tentang perawat yang tertangkap basah berciuman di ruang obat-obatan. Di sini Su-in kelihatan sangat lemah dan mengatakan kalau ia mencintai Kyung-hee. Tak lama setelah itu ia meninggal dunia. Lalu Kyung-hee pun memeluknya dengan sangat erat. Kyung-hee hanya bisa terdiam dan bersedih di rumah duka. Lalu ia melihat jam dinding, memecahkannya dan memutar arah jarum jam itu berlawanan. Seperti yang dulu dilakukan Ji-hwan waktu mengungkapkan cinta kepada Su-in untuk mengembalikan waktu. Begitulah kisahnya sampai Su-in meninggal. Cerita berlanjut. Ji-hwan sedang bermain dengan anak-anak tadi. Saat itu Kyung-hee datang dan melihat mereka. Ji-hwan datang menghampiri Kyung-hee untuk menyapanya. Ia kelihatan kaget dan sangat senang. Lalu Ji-hwan meraba wajahnya dengan mata tertutup, begitupun sebaliknya. Tak lama berselang mereka pun berjalan berdua dan para bocil mengatakan kalau Kyung-hee sudah punya pacar dan peristiwa itu dilihat oleh Min-sik si tukang pos.
Di suatu pernikahan, yaitu pernikahan Chul Hyun, tampak Kyung Hee dan Ji Hwan juga hadir. Chul Hyun pun menawarkan kepada Ji Hwan dan Kyung Hee untuk berfoto layaknya mereka yang menikah. Dan tak lama setelah ini Kyung Hee juga meninggal karena sakitnya. Dan film ini pun selesai guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.